Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Luciana dengan NIM 7101420024. Dan saya, Stefania Eka Pramesti dengan NIM 7101420042. Nama saya Lutfidati Saidah dengan NIM 71014200126. Akan mendeskripsikan mengenai guru inspirasi versi kami. Beliau adalah Ibu Eni Sulastri SPD. Beliau bertempat tinggal di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, lahir di Kebumen pada tanggal 30 September 1975 dengan riwayat pendidikan yang ditempuh. Yang pertama beliau lulusan dari SD Negeri 2 Karanganyar, SMP Negeri 2 Karanganyar, SMA Negeri Karanganyar, dan beliau berkuliah di IKIP Muhammadiyah Purworejo dengan jurusan yang diambil yaitu Pendidikan Ekonomi pada tahun 1993. Dan pada tahun 1994, beliau melanjutkan pendidikannya kembali di IKIP Yogyakarta atau yang sekarang kita kenal dengan Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY dengan jurusan yang diambil yaitu Pendidikan Sejarah. Dan pada saat itu juga beliau mengambil mata kuliah tambahan minor yaitu Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Setelah beliau lulus kuliah, beliau mengajar di SMP Negeri 3 Karanganyar, Kebumen pada tahun 2000 hingga 2002. Kemudian di tahun 2003, beliau mengajar di SMA Purnama Majenang di Kabupaten Cilacap. Dan kemudian pada tahun 2004 hingga sekarang, beliau mengajar di MAN 2 Cilacap. Dan itulah beberapa informasi dari Ibu Eni Sulastri SPD sebagai narasumber kami. Ibu Eni Sulastri merupakan salah satu guru yang menginspirasi saya saat saya menempuh pendidikan di MAN 2 Cilacap. Ia menginspirasi melalui gayanya dalam mengajar dan menyampaikan materi yang asik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Hal lain yang membuat ia menginspirasi dan dikagumi adalah kepribadiannya yang berjiwa besar, sabar, dan memahami masing-masing peserta didik yang ia ajar membuat ia semakin layak untuk dikagumi dan menginspirasi. Selain itu, pemenuhan 4 kompetensi profesional guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang ia lalui sudah sangat cukup baik. Itulah alasan mengapa kami atau saya khususnya terinspirasi dengan Ibu Eni Sulastri. Bagaimana penerapan di kompetensi guru yang ada? Bagaimana Ibu cara menerapkannya dalam menjadi guru? Terus apabila ada kendalanya, bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Dalam saya mengajar menerapkan kompetensi yang ada, ya Mbak Lucy mungkin tahu ya, kadang memang apa yang menjadi teori mengajar harusnya begini. Tetapi kadang kita kalau sudah di lapangan atau di kelas, akhirnya kita juga menyesuaikan. Kita nggak bisa kaku-kaku Mbak, kadang loh. Karena gini, kalau menurut saya bahwa seorang guru itu bukan hanya memberikan pelajaran, tapi juga mendidik kayak gitu. Jadi memang saya tetap sih memberikan materi sesuai dengan kompetensi, tapi juga terkadang saya menyelingi dengan hal-hal yang sifatnya itu ilmu-ilmu umum, karena memang apalagi kan anak madrasah ya, Mbak Lucy kan anak madrasah, itu berharapnya bahwa siswa itu bukan hanya kompeten, artinya bukan hanya sekedar pinter di pelajaran, tapi juga di sikap, di perilaku, di keterampilan, kayak gitu. Harapannya adalah seorang siswa itu ya selain nilainya bagus, maksudnya pelajarannya pinter, akademiknya oke, non-akademiknya juga oke. Karena nanti kalau hidup di masyarakat, itu bukan hanya nilai atau itu tadi akademik saja, tetapi yang non akademik, bagaimana kita bersikap dengan orang lain, berperilaku, kayak gitu. Jadi lebih ke sikapnya juga berusaha untuk diajari kayak gitu, bagaimana kita bersikap dengan orang lain, dengan masyarakat, kayak gitu, Mbak. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang guru? Kan awalnya
sebelumnya masih mau nanya, awalnya itu sejarah murni apa pendidikan sejarah, Bu? Oh betul, saya pendidikan sejarah Mbak. Dulu kan masuknya masih IKIP, Nggih, ilmu berarti Jadi memang kan khusus guru kabeh kayak gitu. Dulu nggih, saya pendidikan. nggih, Bu. Terus Oke. membuat Ibu tertarik dulu memilih jurusan pendidikan yang nantinya akan menjadi guru seperti itu atau pendidik, apa sih latar belakang Ibu pengen jadi guru, intinya gitu, Bu? Oh ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Eh, Kebetulan itu keluarga saya itu kan guru. Bapak saya, Pak Gede saya, kayak gitu. Awalnya mungkin motivasinya itu. Walaupun bapak saya itu hanya guru SD, dan kebetulan cita-cita saya itu ya memang menjadi guru, tapi ada tapinya. Tapi saya kepenginnya bukan guru SD, nggak kayak bapak. Kenapa? Karena saya pingin bahwa cita-cita saya itu ya lebih tinggi dong, lebih bagus dong dari bapak saya, kayak gitu. Praktis banget pikirannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seiring bertambahnya usia gitu ya, mulai dewasa sebagai seorang perempuan pada saat saya di SMA, pikiran saya mulai praktis lagi, Mbak. Menurut saya bahwa seorang wanita, mungkin ini terlalu gender ya, seorang wanita itu kalau menurut saya yang paling pas profesinya ya guru. Menurut saya loh. Kenapa? Karena berangkatnya jam 7, pulangnya ya paling sore jam setengah 3. Kemudian waktu luang di rumah banyak, anak libur, guru ikut libur. Jadi awalnya seperti itu. Jadi seorang perempuan ya cocoknya jadi guru aja, apalagi perempuan itu nanti kan ya punya keluarga. Kemudian kalau jadi guru kan waktu untuk dengan keluarga itu kan lebih banyak. Kayak gitu. Kemudian juga yang kedua adalah diniati ini Mbak, lillahi ta'ala. Ya siapa tahu kita memberikan ilmu ke anak-anak itu menjadi amal jariah kayak gitu. Kemudian juga akan membahagiakan setelah kesini-sini akhirnya saya juga ketemu. Oh iya ya, ternyata jadi guru itu memang tujuannya juga kepengin punya murid, punya siswa yang lebih sukses, kemudian lebih berhasil. Dan kalau ada anak yang lebih sukses, lebih berhasil, itu rasanya itu hatinya itu senang, ikut gembira, seakan-akan juga ikut, oh berarti saya itu berhasil ya mengantarkan anak sukses, kayak gitu loh. Kalau awal mulanya ya sangat simpel aja, karena orang tua guru, kemudian karena seorang perempuan profesinya yang paling cocok sebagai guru, kayak gitu, mendidik, mengajar, waktu luangnya banyak, kayak gitu aja Mbak. Mungkin itu jawabannya. Iya, selama jadi guru kan pasti ada suka dan dukanya gitu ya, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan suka dukanya selama menjadi guru, Bu, seperti itu. Diomong-omong suka dan dukanya, sepertinya banyak sukanya loh daripada dukanya, kayak gitu. Karena kesini ya akhirnya menikmati kayak gitu Mbak. Jujur ya Mbak, jujur ya. Kalau misalnya yang namanya orang kan ada masalah. Kalau misalnya kita lagi suntuk di rumah kayak gitu ya, ke sekolah, ngajar, itu masalah suntuk di rumah itu bisa langsung hilang kok. Karena apa? Karena kita berinteraksi dengan banyak teman sejawat, kemudian ketemu dengan siswa, kayak gitu. Itu di situ, jujur. Jadi memang kadang saya aja masih ketemu dengan guru SD saya, kok kayaknya ajek ya, nggak berubah ya, tetap awet muda ya, mungkin karena itu, Geneng. Karena memang apa, banyak senangnya ketemu dengan teman, ketemu dengan anak-anak, di mana anak-anak itu mempunyai sifat pola perilaku yang berbeda-beda, ya ada yang kadang ngeselin, tapi juga kadang banyaklah yang membahagiakan juga banyak, kayak gitu. Kemudian kalau untuk dukanya sih apa ya, kayak nggak ada. Kalau dukanya mungkin ya hanya sekedar kayak emosi sejenak kalau misalnya kayak ada siswa yang bandel, yang namanya anak-anak kan juga kadang ya tidak semuanya baik kayak gitu ya. Kadang ada yang bandel, ada yang nakal. Tapi itu cuma sebentar. Kalau udah berlalu ya udah, cuma kayak gitu toh. Sepertinya seperti itu, Mbak. Kalau kalau kita melihatnya dari penghasilan,
ya kita nggak punya cita-cita untuk menjadi orang kaya kayak gitu. Kalau misalnya kepengen menjadi orang kaya ya jangan menjadi guru kayak gitu. Profesi lain mungkin pengusaha, kontraktor kayak gitu. Karena memang dari awal bahwa menjadi guru itu ya diniati ya ibadah kayak gitu. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu Mbak. Jadi kayaknya banyak sukanya lah daripada dukanya. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin untuk sesi wawancaranya dicukupkan, Ibu. Pesan saya adalah termasuk juga pesannya sebetulnya untuk diri saya ya. Pada era sekarang ini modernisasi globalisasi bahwa guru itu kan dituntut untuk kompeten, termasuk juga melek IT kayak gitu. Karena sekarang kan apa-apa pakai IT, pakai laptop dan sebagainya. Jadi pesan saya ya memang guru saat ini ya harus modern juga kayak gitu. Harus menguasai IT, bukan hanya sekedar menguasai pelajaran materi aja itu enggak. Jadi harus itu tadi menguasai IT, menguasai materi. Karena kalau sudah di dalam kelas juga itu nanti kan banyak hal yang harus disampaikan bukan hanya dengan ceramah saja, tapi ada menggunakan perangkat-perangkat tertentu kayak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua bahwa menjadi guru itu yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita niatnya mencari uang banyak menjadi kaya kayaknya susah loh kalau jadi guru. Jadi di sini memang menjadi guru itu yang pertama ya diniati lillahi ta'ala, memberikan ilmu, siapa tahu menjadi amal jariah yang mengalir terus-terusan kayak gitu. Kemudian yang kedua ya siapa tahu dari anak didik kita, siswa kita itu yang akan menuntun kita ke surga, yang akan membuka pintu rezeki kita kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk menjadi ya paling tidak contoh lah yang baik buat anak didik kita kayak gitu. Kita berusaha untuk menjadi guru yang baik di mata anak-anak, di mata masyarakat, karena juga di masyarakat kita menjadi contoh. Kadang kita juga dibawa-bawa Bu guru loh, itu loh, Pak guru loh, itu loh. Jadi memang di sini tentang sikap, pola perilaku itu juga harus diperhatikan juga. Mungkin banyak senior-senior yang mengajarkan bahwa ya kita filosofi padi semakin berisi ya kita semakin merunduk, tidak kemudian sok pinter dan sebagainya kayak gitu. Mungkin itu Mbak pesan saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait guru inspiratif. Terima kasih kepada Bu Eni Sulastri yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kami untuk menjadi guru inspiratif bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.